Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Mirsya, berperan sebagai konselor. perkenalkan, saya Ananda Gina, saya berperan sebagai konseling. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan konseling individu dengan teknik CBT, di mana pada teknik CBT ini kami akan mengubah pikiran irasional menjadi rasional. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi dan sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Bu. Duduk dulu nyaman ya. Ya Bu. Senang sekali kamu datang hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Mirsya, konselor di sekolah ini. Ngomong-ngomong, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuman saya agak deg-degan sih Bu. Deg-degan ya, wajar kalau deg-degan. Pertama kali kesini, santai aja, nggak ada yang salah di ruangan ini. Ya Bu, saya takut kalau saya bicara nanti malah salah. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, Ibu jelaskan sedikit dulu ya. Jadi selama sesi konseling ini yang dimana berdurasi selama 40 menit, Ibu akan menerapkan yang namanya asas kerahasiaan. Setiap apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu ungkapkan bersifat rahasia. Jadi tujuan dari sesi konseling ini untuk membantu kamu agar kembali nyaman dengan temanmu lagi. Apa kamu setuju? Setuju Bu. Oke, baiklah. Sebelum itu Ibu mau nanya nih, akhir-akhir ini apa yang paling sering mengganggu pikiran kamu? Saya mengganggu itu ya masalah saya sama teman saya Bu. Saya merasa kalau itu semua salah saya. Semua salah saya. Pasti berat banget ya rasanya. Ya Bu, dada saya sesak kalau ingat itu. Terus sekarang saya jadi takut kalau ketemu sama mereka. Boleh ceritakan sedikit kejadiannya seperti apa? Kejadiannya minggu lalu sih Bu, waktu keluarga teman saya kumpulin kami. Waktu ditanya, saya nggak berani jawab Bu, dan kayaknya di situ mereka semua marah sama saya. Saat itu apa yang ada di pikiranmu? Saya pikir kalau saya ngomong nanti malah salah, terus mereka pasti tambah benci sama saya. Itu namanya pikiran otomatis negatif ya. Kita bisa ubah barang supaya nggak terus siksa kamu. Kamu mau? Mau banget Bu, saya capek sudah mikirin ini semua. Oke, jadi kita mulai dari restrukturisasi kognitif. Bukti yang mendukung pikiran semua salah saya. Iya Bu, tapi kok saya masih ngerasa bersalah ya Bu. Oke, sekarang bukti yang menyangkal bahwa semua menyalahkan. Buktinya itu teman saya kemarin masih ada sih Bu yang mau menyapa saya. Nah, itu bukti penting. Jadi sebenarnya tidak semua teman kamu membenci kamu. Iya Bu, tapi kok saya masih ngerasa bersalah ya Bu. Karena pikiran negatif itu kuat, tapi bisa diganti kalau diganti jadi kalimatnya lebih realistis. Kira-kira akan jadi seperti apa kalimatnya? Mungkin saya memang ngelakuin kesalahan, tapi nggak semua orang benci saya. Saya suka banget sama kalimat itu. Coba kamu ucapkan keras-keras sambil lihat saya. Saya memang ngelakuin kesalahan, tapi nggak semua orang benci saya. Senyum kamu muncul. Gimana perasaan kamu saat ini? Agak lega sedikit sih Bu. Nah, sekarang kita akan pakai teknik ABC. Sebelum itu Ibu mau nanya nih, kamu tahu nggak teknik ABC itu seperti apa? Nggak tahu Bu. Nah, jadi teknik ABC itu misal nih A kejadian pemicu, dan B itu keyakinan, dan C itu akibatnya. Nah, coba kamu beri contoh gimana bagian A.
A itu kan kejadian pemicu ya Bu. Berarti A-nya itu waktu saya lihat mereka ngobrol berdua terus nggak ngajak saya. Nah itu ada. Gimana kalau bagian B? B-nya itu mereka pasti sengaja mengucilkan saya dan benci sama saya. Oke, sekarang C-nya? C-nya saya pasti lari ke kelas duduk sendirian atau saya nangis. Kalau kita ganti B-nya jadi mungkin mereka lagi sibuk atau nggak lihat saya. Kira-kira C-nya akan jadi seperti apa? Mungkin kalau saya punya pemikiran itu, C-nya mungkin saya sedih-sedikit sih Bu, nggak sampai nangis. Atau mungkin saya bisa menyapa mereka lebih dulu. Nah sekarang coba kita coba lagi satu ya A-nya. Ya, A-nya mungkin ketika mereka lagi ketawa di kantin, terus nggak ngajak saya. Nah lalu B-nya? B-nya saya pasti berpikir kalau mereka lagi ngebahas saya dan benci sama saya. Lalu gimana kalau C? C-nya saya jadi sakit kepala karena mikir begitu. Terus saya jadi nggak bisa fokus sama belajar saya. Nah oke, kita akan lanjut ke B, alternatifnya kira-kira seperti apa? Kalau saya punya pemikiran lain, mungkin D-nya mereka cuek. Mungkin mereka ketawa soal hal lain, bukan soal saya. Dan kira-kira C-nya jadi apa? Mungkin C-nya saya jadi cuek aja sama mereka dan bisa fokus sama pelajaran saya. Luar biasa. Oke, jadi mulai besok setiap hari minimal 1 kali tarik nafas dalam. Pegang pikiran baru tadi, lalu nyapa teman, bilang, "Hai, lagi ngapain?" Bisa. Saya takut sih Bu, kalau mereka cuek gimana? Kalau gitu kita coba role play dulu yuk. Saya jadi temanmu, kamu mulai menyapa duluan. Hai, lagi ngapain? Hai, lagi istirahat nih, kamu lagi ngapain? Lagi nunggu pelajaran. Oke, bagus. Grogi nggak habis ngelakuin itu? Grogi sih Bu, tapi nggak seburuk yang saya bayangkan. Nah, sekarang kita coba versi ibu yang cuek. Boleh? Boleh Bu, saya coba ya Bu. Oke. Hai, lagi ngapain? Oh, lagi istirahat. Oh oke. Nah, gimana rasanya? Tetap tenang meski cuek. Masih agak sakit sih Bu, tapi nggak separah waktu itu. Nah, itu kemajuan besar ya. Gimana kalau disapa cuek beneran? Saya pasti takut sih Bu, takut diketawain sama yang lain. Nah, kalau itu terjadi, kecil kemungkinannya kamu akan bisa apa? Mungkin saya bakalan tenangin diri, saya tarik nafas, terus ingat pemikiran baru, terus saya tinggal pergi sambil tersenyum. Tepat pemikirannya, tepat sekali pemikirannya. Gimana perasaan kamu? Perasaannya biasa aja sih Bu, tapi nggak yang gimana gitu. Jadi resiko kecil, manfaat besar. Coba kamu mulai besok. Mau Bu? Oke, sekarang apakah masih ada pikiran negatif lain yang muncul di pikiran kamu? Ada sih Bu, kadang saya merasa kalau saya nggak pantas punya teman. Apakah ada bukti nyata yang mendukung pikiran tersebut? Buktinya saya merusak pertemanan itu Bu. Lalu kalau bukti nyata yang menyangkal pikiran itu? Dulu saya pernah sih Bu punya teman lain yang baik sama saya, tapi itu dulu banget. Nah, sekarang pikiran alternatifnya seperti apa?
mungkin saya masih layak untuk punya teman asal saya belajar dari kesalahan yang kemarin. Oke, itu kemajuan besar ya. Sempurna. Coba kamu ucapkan keras-keras. Saya masih layak punya teman asal belajar dari kesalahan saya. Senyum kamu makin lebar ya. Kita coba latihan napas dalam biar tenang ya. Ayo, jadi tarik nafas 4 detik, lalu tahan 4 detik dan hembuskan 6 detik. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4, lalu tahan 1, 2, 3, 4, lalu hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba ulang lagi ya. Oke, tarik nafas, hitung dalam hati. Oke, ini bisa dipakai kapan saja saat kamu merasa cemas, saat kamu merasa tidak nyaman atau gelisah ya. Nah, sekarang ibu akan kasih kamu tugas mingguan. Nah, yang pertama itu kamu belajar menyapa temanmu minimal 1 kali sehari. Lalu yang kedua, catat di jurnal sosial kejadian, pikiran, perasaan, dan hasilnya. Lalu ketiga, latihan nafas kalau pikiran negatif itu tiba-tiba datang. Ya Bu, saya pasti akan mencobanya. Nah, saya percaya banget sama kamu. Kalau misalnya malam-malam kamu cemas, kamu boleh WA saya ya. Oke, sebelum kita pulang, kita ulangi 3 pikiran baru yang paling membantu hari ini. Yang pertama, saya memang melakukan kesalahan, tapi nggak semua orang benci sama saya. nah kalau yang kedua gimana? Yang kedua itu saya layak punya teman, asalkan saya mau belajar dari kesalahan saya sebelumnya. Nah, lalu yang ketiga? Yang ketiga, mungkin mereka cuek karena mereka capek atau sibuk, bukan karena benci sama saya. Nah, pegang erat-erat 3 kalimat ini ya. Besok pagi bangun tidur kamu langsung ingat-ingat kembali pikiran tadi. Ya Bu. Oke, jadi 1 kali lagi ya kita latihan napas bareng sebelum kamu pulang agar perasaan kamu tenang saat pulang. Oke, tarik nafas ya. 1, 2, 3, 4, lalu tahan 1, 2, 3, 4, lalu hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana rasanya sekarang? Rasanya lebih tenang Bu, dada saya jadi lebih ringan sekarang. Nah, bawa perasaan dengan ini pulang ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, kamu hebat sekali hari ini. Saya bangga banget sama kamu. Makasih Bu Mirsya. Ya, minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita akan lihat hasil tugasnya. Ya Bu, saya pasti akan datang. Saya tunggu cerita susu kamu minggu depan ya. Ya Bu, insya Allah Bu. Oke, terima kasih kamu sudah cerita sama ibu. Kalau gitu kita akhiri aja ya pertemuan hari ini. Hati-hati di jalan. Semoga hari ini jadi hari yang lebih baik buat kamu. Ya Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sekian dari video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.